Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfita Putri Rizani. Ini 314111030. Saya akan mempresentasikan bagaimana proses membuat sebuah sistem dengan judul Sistem Informasi Pendataan Skripsi. Oke, akan saya mulai dengan mempresentasikannya melalui PowerPoint. Kita akan mulai dengan latar belakang. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang digunakan sebagai syarat kelulusan, atau lebih tepatnya kelayakan seorang mahasiswa agar memperoleh gelar sarjana. Untuk membuat karya tulis yang baik perlu membutuhkan referensi. Referensi berguna dalam penyusunan dan diperlukan untuk membangun argumen. Referensi tidak hanya terbatas pada buku, namun juga pada penelitian yang sudah pernah dilakukan. Hanya saja, hal ini tidak akan membantu ketika kita berada di tempat yang tidak memungkinkan kita untuk datang ke perpustakaan. Dengan adanya masalah di atas, maka perlu tersedianya weblog di mana di dalamnya terdapat data-data tentang skripsi ataupun penelitian yang dibuat oleh mahasiswa, sehingga siapapun dapat langsung membacanya tanpa harus datang langsung ke fakultas. Oke, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam sistem informasi data skripsi adalah bagaimana membangun sebuah sistem pendataan skripsi secara online sehingga mahasiswa dapat mengakses web tersebut tanpa harus datang langsung ke fakultas. Adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mempermudah mahasiswa dalam mengakses data skripsi sebagai referensi dalam pembuatan skripsi nantinya. Gambaran dari sistem yang akan dibuat yaitu sistem ini akan digunakan pada fakultas teknik. Yang kedua, setiap mahasiswa melakukan pembayaran sekaligus memasukkan judul dan skripsi yang telah dibuat ke bagian kemahasiswaan yang ada di fakultas. Yang ketiga, bagian kemahasiswaan memberikan kwitansi serta menginput judul skripsi mahasiswa yang bertugas melakukan input skripsi. Yang bertugas melakukan input skripsi adalah pegawai dari bagian kemahasiswaan yang ada di tiap fakultas. Yang terakhir, mahasiswa yang ingin melihat judul dapat mengakses web yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan sistem baru, yaitu terdiri dari 3, input data mahasiswa, input judul, dan membuat kwitansi pembayaran. Yang terakhir, proses pendataan skripsi, yaitu dimulai dengan mahasiswa datang ke fakultas, kemudian melakukan registrasi atau pembayaran, kemudian akan dilayani oleh operator akan membuat kwitansi, kemudian mahasiswa akan mengajukan topik skripsi, mahasiswa akan memasukkan judul skripsi, kemudian akan diinput oleh operator, kemudian selesai. Untuk penjelasan lebih lanjut akan saya jelaskan pada dokumen Word. Selanjutnya, desain proses bisnis. Desain proses bisnis dari sistem informasi pendataan skripsi yaitu diawali dengan mahasiswa memasukkan skripsi, kemudian diinput oleh bidang kepegawaian, pegawai bidang kemahasiswaan, kemudian mahasiswa akan melakukan pembayaran dan pegawai akan membuat kwitansi sebagai bukti pembayaran. Kemudian adalah gambar IRD. Di gambar IRD dapat kita lihat bahwa terdapat 4 buah tabel, yaitu terdiri login, judul, tabel jurusan, dan tabel pelunasan. Login terdiri dari 2 field, yaitu user dan pass, sedangkan judul terdiri dari 5, NIM, nama, URL, judul, dan ID jurusan. Untuk tabel jurusan terdiri dari 2 field, jurusan dan ID jurusan. Untuk tabel pelunasan, nota, NIM, nama, dan ID jurusan. Selanjutnya, desain pemrograman.
yaitu desain database. Yang pertama tabel login. Tabel login terdiri dari dua field, yaitu user dan pass, dengan tipe yang sama dan size yang sama, yaitu tipe varchar dan size-nya 20. Untuk tabel judul terdiri dari 5 field, yaitu name, nama judul, URL, dan ID jurusan. Untuk name, dia bertipe integer dengan size 20 dan merupakan primary key. Untuk nama bertipe varchar dan size 100. Untuk judul bertipe varchar dan size 100 juga. Untuk URL bertipe varchar dan size 100. Untuk ID jurusan bertipe integer dan size 20 dan merupakan foreign key. Selanjutnya itu tabel jurusan. Tabel jurusan terdiri dari dua field, yaitu ID jurusan dan jurusan, dengan tipe integer dan varchar, dengan size untuk ID jurusan yaitu 20 dan size untuk jurusan yaitu 50, dan ID jurusan merupakan primary key. Selanjutnya itu tabel pelunasan. Tabel pelunasan terdiri dari 4 field, yaitu nota, name, nama, dan ID jurusan. Nota bertipe varchar dan size 20 dan merupakan primary key. Name bertipe integer, size 20 dan merupakan foreign key. Nama bertipe varchar dan size 100. Untuk ID jurusan dia bertipe integer, size 20 dan merupakan relasi antar tabel. Kita dapat lihat bahwa adanya relasi antara tiga tabel, yaitu tabel pelunasan, tabel jurusan, dan tabel judul. Dan ini merupakan desain sistem layout. Ini merupakan desain layout untuk halaman publik atau halaman pengunjung. Selanjutnya ini merupakan tampilan input untuk judul skripsi mahasiswa. Itu terdapat menu beranda, input transaksi, laporan, logout juru, dan ada field-field juru untuk input jurusan, nama mahasiswa, name, judul, dan untuk memasukkan skripsi. Selanjutnya yaitu tampilan saat melakukan transaksi pembayaran. Dilakukan dengan menginput name, selanjutnya akan muncul form untuk menginput nomor nota pembayaran atau untuk menyimpan nomor nota pembayaran. Selanjutnya yaitu banner. Banner maksud saya ini merupakan form untuk menyimpan nomor nota pembayaran. Yang selanjutnya merupakan diagram sistem, lebih tepatnya merupakan diagram konteks dari sistem informasi pendataan skripsi, yaitu terdapat mahasiswa dan staf akademik dan pengunjung. Mahasiswa mendapat informasi tentang tugas akhir yang sudah ada dan mencari data skripsi menurut yang sudah ada, dan staf akademik dapat menginput data mahasiswa dan judul skripsi dan dapat melakukan input data skripsi. Selanjutnya data flow diagram atau di level 0. Itu data mahasiswa diinput lalu akan masuk ke dalam database dengan nama tabel judul, dan kemudian akan melakukan transaksi. Kemudian transaksi akan masuk ke dalam tabel pelunasan, dan tabel pelunasan berguna dalam pembuatan laporan untuk dimasukkan untuk dilaporkan ke dekan. Untuk selanjutnya itu di FSD level 1 proses 1. Itu mahasiswa akan menginput data mahasiswa, dan data mahasiswa akan masuk ke database dengan nama tabel judul. Selanjutnya itu di FSD level 1 proses 2. Judul yang telah dari tabel judul, maka mahasiswa akan melakukan transaksi, dan transaksi tersebut akan masuk ke dalam tabel pelunasan. Selanjutnya itu rancangan report. Ini merupakan laporan rancangan
laporan mahasiswa yang telah masukkan skripsi. Itu terdiri dari beberapa tabel, yaitu nomor, NIM, nama, judul, URL, dan ID jurusan. Selanjutnya, ini merupakan laporan mahasiswa yang telah melunasi pembayaran. Terdiri dari 5 tabel, yaitu nomor, nota, NIM, nama, dan ID jurusan. Selanjutnya, kita akan beralih ke aplikasi. Saya akan logout terlebih dahulu. Oke, ini merupakan tampilan awal atau tampilan pengunjung dari sistem informasi pendataan skripsi. Itu terdiri dari beberapa menu di sebelah kiri, yaitu beranda skripsi login. Ada juga untuk login admin, dan kalau kita tarik ke bawah ada data skripsi. Ini merupakan data skripsi yang telah diinput. Selanjutnya kita akan melihat skrip untuk halaman ini, yaitu dia dengan nama index.php. Kita akan melihat skrip untuk index.php. Oke. Ini merupakan untuk tampilan selamat datang. Dan ini untuk menu-menu yang ada di sebelah kiri. Ini untuk tampilan menu yang ada di sebelah kiri, yaitu yang ini. Dan selanjutnya ini untuk username untuk admin. Ini ketika admin memasukkan nama dan passwordnya, maka dia akan menuju ke proses login.php. Dan dari proses login.php dia akan menuju ke halaman admin. Dan ini merupakan skrip untuk menampilkan data skripsi. Untuk menampilkan data skripsi dengan batasan per halaman, yaitu 8. Ini adalah skrip untuk menampilkan data skripsi dan database. Oke. Selanjutnya kita akan masuk di skripsi. Pada tampilan skripsi ini sama seperti halaman awal, hanya ditambah dengan adanya field untuk atau adanya pilihan-pilihan untuk atau adanya pilihan-pilihan jika kita ingin melihat judul skripsi berdasarkan jurusan. Itu ada jurusan sipil, informatika, arsitektur, elektro, kria, dan industri. Untuk skrip dari skripsi itu sendiri, kita akan melihatnya dengan nama skripsi.php. Ini adalah tampilan dari maksud saya ini adalah skrip dari skripsi.php. Sama seperti yang tadi, hanya berbeda pada adanya field untuk melihat judul skripsi, atau adanya field untuk mendownload judul skripsi. Itu untuk sipil, dia akan mengarah ke sipil.php, informatika akan mengarah ke informatika.php, arsitek akan mengarah ke arsitektur.php, elektro akan mengarah ke elektro.php, kria pun sama akan mengarah ke kria.php, dan industri akan mengarah ke industri.php. Oke, selanjutnya
akan mencoba mengklik salah satu. Ini adalah halaman sipil.php. Ini hanya terdapat satu judul karena di input memang baru satu, yang dengan jurusan sipil memang baru satu. Ini ada, dan di sini ada Anda bisa mendownload skripsi dengan judul ini. Oke, saya akan coba masuk ke dalam admin dengan username dan password. Oke, kita telah sampai, kita telah berada di halaman admin. Untuk halaman admin itu sendiri masih sama seperti halaman yang sebelumnya, hanya saja untuk skripnya, untuk skrip halaman admin kita hanya menghilangkan adanya login untuk admin di sebelah kiri, dan menambahkan menu yang ada di sebelah kiri ini. Oke, ini skrip untuk menambahkan menu. Ini merupakan skrip untuk menambahkan menu. Kita akan menuju ke halaman selanjutnya, input. Untuk input kita akan memasukkan skrip. Untuk input kita akan menginput nama mahasiswa yang akan memasukkan skripsi yang telah dibuat, dan kita ingin melihat source kodenya itu dengan nama journal.php. Ini merupakan skrip dari input. Ini fungsi untuk input jurusan. Untuk memilih jurusan, maksud saya. Ini berguna pada saat nanti kita penyimpanan variabel untuk input ke database. Ini nama mahasiswa dengan nama dan tipenya. Ini name, untuk name, judul, dan masukkan skripsi. Dan ini untuk mesti simpan. Ini mereka jika tombol simpan diklik, maka mereka akan diarahkan ke halaman proses upload.php. Kita akan melihat proses upload.php. Oke, ini merupakan proses upload.php. Ini adalah variabel dari name, nama, dan name, nama, judul, dan ID jurusan yang tadi telah kita buat di halaman sebelah, yaitu di halaman admin, maksudnya halaman jurnal. Ini name berasal dari sini, ID atau name dari halaman jurnal.php. Oke,
ini berfungsi untuk mengatakan atau memberitahukan jika file berhasil diupload. Dan dan yang satu ini untuk file jika tidak berhasil diupload. Dan untuk yang ini untuk memasukkan judul yang tadi ke dalam database. Inilah fungsi-fungsinya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke transaksi. Untuk name, kita akan memasukkan name dari mahasiswa. Terus akan kita klik cari. Untuk script dari itu kita akan lihat di sini. Ini merupakan script dari transaksi, dari tadi saat kita menginput name ini dengan name. Pada saat di sini pada saat kita menginput dan mengklik cari, maka dia akan diarahkan ke mahasiswa2.php. Kita lihat script dari mahasiswa2.php. mahasiswa2.php ini adalah halaman untuk mahasiswa 2 ini adalah halaman yang ini untuk memunculkan nomor nota, tanggal pelunasan, judul, name, nama, dan jurusan, dan untuk menyimpannya ke dalam database. Itu dia berada di script mahasiswa 2.php. Ada scriptnya. Ini dia dibaca berdasarkan name dan database. Ini merupakan database. Coba menentukan dari database. Ini adalah fungsi tanggal. Dan ini merupakan untuk memunculkan semua nomor nota dengan nama teknik, kemudian ada tanggal masukkan judul dan ada name-nya di belakang. Untuk nomor nota dia akan ditampilkan lalu ID baru. Nah, ID baru di sini adalah ini teknik itu, maka dia akan dimasukkan ke dalam field nomor nota. Tanggal pelunasan dia yang ini. Untuk judul dia variabelnya yang ini dan akan membaca field judul yang dari field judul, dan begitu pula dengan jurusan. Jika kita mengklik simpan, maka dia akan diarahkan ke transaksi simpan. Kita akan lihat script dari transaksi simpan. Ini adalah proses menyimpan data transaksi yang tadi yang telah diinput. Ini prosesnya untuk memasukkannya ke dalam database. Dan jika berhasil, maka dia akan muncul terima kasih pembayaran berhasil. Dan jika tidak, maka dia akan muncul tidak berhasil menginput.
ini akan disimpan ke dalam database judul, dan maksud saya ini akan disimpan ke dalam database tabel pelunasan yang dibaca, dan ini dibaca dari database judul, kemudian disimpan dalam tabel pelunasan. Oke, selanjutnya kita akan lihat laporan. Maaf, kesalahan terjadi pada mahasiswa 2. Saya lupa mengganti nama ininya. Ini seharusnya di sini laporan. Dan jika diklik lagi, harusnya bisa. Mahasiswa 2. Oke, akan saya ulangi lagi. Sepertinya ada terjadi kesalahan dengan saya. Oke, saya akan tetap lanjut ke halaman sebelah. Sini laporannya masih bisa. Akan coba melihat yang salah tadi. Mahasiswa 2, laporan ini sudah seperti itu. Oke, untuk melihat maaf, ada sedikit kerusakan pada mozilla saya. Kita mengklik laporan datanya skripsi, maka dia akan muncul tampilan dari mahasiswa yang telah melakukan atau mahasiswa yang telah menginput data skripsi. Untuk skripnya yaitu untuk skripnya dengan nama laporan 2.php. Dengan nama laporan 2.php. Ini merupakan untuk yang tabel ini, maksud saya ini adalah scriptnya. Ini untuk memunculkan database. Saya menggunakan select link from judul, itu nama tabel dari database yang saya pakai. Ini nama dan judul untuk variabel. Untuk string name, string nama, dan string judul. Dan jika kita mengklik buat laporan, maka dia akan kita alihkan ke cetak.php. Selanjutnya cetak.php. Akan cetak.php. Setelah itu terus klik buat laporan.
laporan. Inilah tampilan untuk membuat laporan dalam bentuk PDF. Kita masuk dalam ekstensi PDF. Terdiri dari nomor, NIM, nama, judul, URL, dan ID jurusan. Untuk skripnya yaitu cetak.php. Ini merupakan skrip dari cetak.php. Ini merupakan pengaturan database berdasarkan dari database, dan ini pengaturan lebar untuk pengaturan lebar. Kita akan kembali. Maaf. Kita akan klik gambar laporan dan kita akan melihat laporan untuk laporan transaksi. Untuk laporan transaksi sama seperti laporan atau skripsi, hanya saja pada laporan transaksi berbeda pada field-field yang dimasukkan atau tabel-tabel yang dimunculkan. Ada beberapa tabel yang berbeda. Kita akan lihat di cetak2.php untuk melihat skrip dari skrip dari transaksi pembayaran. Ini yang ditampilkan adalah tiga, yaitu nota, NIM, nama, dan ID jurusan. Yaitu ini nota, NIM, nama, dan ID jurusan. Kemudian ini diambil dari tabel pelunasan yang NIM, diurutkan berdasarkan NIM. Kemudian ini fungsi untuk pengaturan panjang dan lebarnya. Untuk ini sudah memasukkan untuk nomor untuk standar database untuk memasukkan ke standar tabel. Saya rasa sampai situ saja penjelasan saya tentang proses pembuatan sistem informasi pendataan skripsi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.